Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Media Dakwah Islam AMG. Semoga kita selalu sehat dan bahagia dalam keadaan selamat dan sejahtera. Tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Pembahasan seputar Al-Mahdi menarik banyak perhatian kalangan cendekiawan dan pemikir muslim sepanjang zaman. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Yusuf bin Yahya Al-Maqdisi, At-Tuwaijiri, Ismail Al-Muqaddam, dan ulama lainnya telah membahas panjang lebar siapa Al-Mahdi. Tema Al-Mahdi ini ternyata bukan saja banyak menarik minat para ulama dalam membahasnya, akan tetapi ada banyak pengakuan orang-orang yang mengaku sebagai pemimpin akhir zaman tersebut. Mengenai hal ini, Imam Al-Bastawi dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntazhar menukil setidaknya sudah belasan bahkan puluhan orang yang mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Di samping itu, ada banyak isu yang bergulir di media sosial bahwa seorang juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam dianggap oleh sebagian orang sebagai Al-Mahdi. Apakah benar juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas tersebut adalah Al-Mahdi? Mari kita bahas permasalahan ini dengan merujuk pendapat para ulama. Tujuan pengakuan tersebut menurut Imam Al-Bastawi adalah untuk mendapat respon dari umat, karena memang tidak dapat dinafikan bahwasanya Al-Mahdi adalah pemimpin akhir zaman yang semua kaum muslimin wajib membaiatnya. Dari Abu Asma Ar-Rohabi dari Tsauban, dia berkata, Rasulullah bersabda, kelak 3 orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian ini, yaitu Ka'bah, dan kesemuanya adalah anak khalifah, dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur, mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum. Dan jika kalian melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya, walaupun sambil merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Manapun, kemunculan Al-Mahdi sebagai pemimpin kaum muslimin adalah suatu kepastian, karena 10 tanda kiamat besar tidak akan terjadi sebelum kehadiran Al-Mahdi. Namun, kapan tahun kemunculannya, tidak seorang pun tahu, tapi yang jelas ia akan muncul di akhir zaman. Mengenai kemunculan tersebut, Rasulullah hanya menjelaskan tanda-tanda di dalam hadis-hadisnya. Di antara tanda-tanda tersebut ialah terjadinya kezaliman dan kejahatan di dunia ini selama 7 tahun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda bahwasanya Al-Mahdi tidak akan keluar hingga jiwa-jiwa yang tak berdosa terbunuh. Apabila jiwa-jiwa suci itu terbunuh, maka penduduk langit dan bumi marah atas kematian mereka. Lalu orang-orang mendatangi Al-Mahdi, mereka mengaraknya seperti seorang pengantin diarak kepada suaminya pada malam pesta pernikahannya. Musannif Abu Syaibah. Dari sekian banyak tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, ada satu di antara tanda-tanda tersebut yang harus diperhatikan dan dipahami secara serius oleh seorang cendekiawan muslim agar tidak salah dalam memahami literatur tentang topik ini. Tanda itu tiada lain adalah tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Rasulullah bersabda, wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Pada saat itu hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalaku. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut dijelaskan oleh hadis lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia. Hadis riwayat Ahmad, maka pertanda munculnya Al-Mahdi adalah terjadi goncangan gempa dan perselisihan kesedihan antar manusia terlebih dahulu, maka sebelum terjadi gempa dan perselisihan akan diawali dengan tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Kenapa khilafah harus di Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis merupakan benteng terakhir kaum muslimin. Selain itu, kota Madinah menuju fase kehancuran.
dari Malik bin Yukhamir, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah bersabda, ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Ismail Al-Muqaddam dalam Fiqih Ashrotis Sa'ah menggarisbawahi bahwa Imam Al-Mahdi tidak akan muncul bila khilafah belum tegak di Baitul Maqdis. Khilafah tidak akan tegak jika Baitul Maqdis masih terjajah. Maka bagi beliau, kemerdekaan Baitul Maqdis suatu keharusan sebelum fase Al-Mahdi. Lebih jauh, beliau menukil perkataan Syekh Said Hawa, negeri kaum Yahudi sekarang ini, Israel, akan berakhirnya itu bukan setelah Nabi Isa alaihi salam turun. Jadi sikap para ulama dalam menyikapi kemunculan Al-Mahdi sangat jelas, yaitu diawali dengan munculnya beberapa tanda, dan di antara tanda-tanda tersebut ialah tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Maka oleh karenanya sungguh tidak berdasar jika mengatakan kemunculan Al-Mahdi tanpa menyebutkan semua tanda-tanda tersebut, atau sangat tidak menjaga amanah ilmiah dengan hanya mengambil sepotong-sepotong hadis saja. Sebab mengkaji hadis-hadis akhir zaman haruslah terlebih dahulu dikomparasikan sebelum mengambil kesimpulan, karena hal itu akan menimbulkan kesalahan. Berdasarkan dalil petunjuk dari berbagai literatur, sudah barang tentu saat ini Al-Mahdi belumlah muncul. Sebab belum ditandai dengan tanda-tanda sebagaimana dalam pembahasan ini, yaitu berdirinya khilafah di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab.